Jadi ini bukan cerita persoalan eksternal, ini persoalan internal negara kita dalam mengelola, membuat kebijakan. Kalau kata Luhut, kau yang gelap. Gue curiga jangan-jangan ada cermin di depan Pak Luhut. Gue juga agak tergelitik ya. Prabowo mengatakan rakyat desa nggak main saham. Menurut dia itu impactnya hanya ke pemain bursa. Masyarakat kecil yang mencoba untuk ikut bermain saham, maka yang didapatkan hanya kerugian. Gue respon dong, dasmu. Itu artinya tidak ada perlindungan terhadap investor kecil. Itu artinya ada sesuatu yang nggak sehat di area pasar modal. Gue sepakat itu seperti judi. Kalau dia buy spekulatif tanpa pengetahuan analisis dan logika, maka itu disebut judi. Indeks harga saham gabungan atau yang biasa kita singkat IHSG itu drop, jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu kalau dari layar komputer lu pantengin grafiknya itu ke bawah sampai nembus meja lu. Sedikit lagi lantai lu bisa retak. Itu sebabnya Bursa Efek Indonesia melakukan yang namanya trading halt, melakukan penghentian sementara perdagangan saham karena kondisinya masuk dalam kategori darurat. OJK juga sampai mengeluarkan instrumen kebijakan bahwa perusahaan bisa melakukan pembelian kembali saham atau buyback tanpa memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Pertanyaan, kenapa jatuh? Jangan lu tanya sama Ade Armando, pasti jawabnya salah Megawati dan anak abah. Kalau kita melihat ini, sebetulnya kan sejak 6 bulan lalu trennya turun. Dalam kata lain, selama Prabowo jadi presiden, respon pasar itu negatif. Pasar yang bilang begitu. Jadi ini bukan kata survei Kompas. Mulai drop banget itu ya, dari mulai foto para presiden ya. Jokowi, SBY, dan Prabowo. Dan di situ ada Gibran nyempil. Emang anak papi begitu. Ngekor terus sama babah. Ketika mereka foto bersama dalam opening Danantara, seketika itu juga IHSG trennya turun. Kemudian kita lihat lagi, minggu lalu isu besarnya adalah rancangan undang-undang TNI. Dan DPR tetap bebal, nggak mau dengar kata rakyat. Sampai akhirnya itu tetap disahkan. Yang secara jelas itu memperluas dwi-fungsi TNI. Artinya secara garis besar, pasar menilai Danantara dan rancangan undang-undang TNI itu sangat negatif. Belum selesai sampai di situ, ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga punya dampak. Begitu ada isu pengunduran diri, ini masih isu ya, muncul ke publik, pasar juga takut terhadap masa depan fiskal kita. Karena seperti yang kita ketahui belakangan, pemerintah ini ternyata meningkatkan penerbitan surat berharga negara untuk menutupi kekurangan fiskal. Januari, Februari, pemerintah menarik utang baru dari SBN sekitar 238 triliun. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu ada peningkatan. Januari sampai Februari 2024 itu 177 triliun. Sekarang 238 triliun. Kenapa dilakukan? Untuk menutupi kekurangan APBN 2025. Udahlah kondisinya begitu, dapat berita Sri Mulyani isunya mundur. Ya isu sekali lagi ya. Ini yang membuat investor semakin gelisah. Seketika itu juga rupiah langsung drop. Termasuk salah satu mata uang dengan kinerja yang buruk di Asia tahun 2025. Jadi lu bisa compare itu kondisi pasar kita dengan beberapa di negara Asia. Yang lain itu hijau semua, cuma kita doang tuh yang merah. Nah, kalau ada pejabat mengatakan itu hal yang biasa, itu pengaruh luar, percayalah dia hanya ingin menutupi kebobrokannya. Terakhir ya, makan bergizi gratis. Itu sangat mahal. Kita sebenarnya belum mampu untuk melakukan itu, tapi dipaksakan. 10% dari seluruh anggaran fiskal hanya untuk memberikan makan yang judulnya bergizi. Tapi kata berita, banyak bohongnya. Ini juga
sebenarnya merusak ekonomi karena fiskal kita itu menjadi rawan. Udahlah rawan, masa depan anak-anaknya masih tanda tanya. Jadi ini bukan cerita persoalan eksternal, ini persoalan internal negara kita dalam mengelola, membuat kebijakan. Kalau kata Luhut, kau yang gelap. Gue curiga jangan-jangan ada cermin di depan Pak Luhut. Gue juga agak tergelitik ya. Prabowo mengatakan rakyat desa nggak main saham. Menurut dia itu impact-nya hanya ke pemain bursa. Masyarakat kecil yang mencoba untuk ikut bermain saham, maka yang didapatkan hanya kerugian. Gue respon dong, dasmu. Itu artinya tidak ada perlindungan terhadap investor kecil. Itu artinya ada sesuatu yang nggak sehat di area pasar modal. Gue sepakat itu seperti judi. Kalau dia buy spekulatif tanpa pengetahuan analisis dan logika, maka itu disebut judi. Hasilnya tergantung keberuntungan. Jangankan pasar, dalam segala hal kalau nggak ada pengetahuan dan mengharapkan keberuntungan, ya itu kita sedang berjudi. Jadi nggak ada urusan dengan masyarakat kecil. Banyak kok yang berubah nasib dari situ. Ini kan sebuah indikator seperti apa Indonesia hari ini di mata investor. Kalau dia turun artinya ada yang nggak beres. Secara nggak langsung ini berkaitan juga dengan orang-orang di desa. Bayangkan kalau mereka menarik modal, rupiah melemah, harga-harga seperti katakanlah kebutuhan di bawah itu kan bisa naik. Apalagi ada generasi sandwich. Misalnya ada PHK di mana-mana, kasihan keluarganya. Harga komoditas bisa pada naik. Bantuan pemerintah juga susah. Terbukti nggak ada bansos tahun ini. Bagus, tapi dengan catatan kalau masyarakat kita diangkat kelasnya. Ini udah nggak diangkat kelasnya, bantuannya dihentikan pula. Udah gitu ngelas pula. Maka penting yang namanya stabilitas pasar saham buat kita termasuk orang-orang di desa. Jangan terlalu menggampangkan dan meremehkan situasi gitu loh. Prabowo Subianto, Bapak Anda adalah seorang Menteri Ekonomi. Tapi kenapa mikirnya semikro itu, bukan makro gitu. Bapak kan presiden. Gue kan nggak pingin Prabowo diturunkan. Enak aja Samsul jadi presiden. Kalau grafiknya turun terus bahaya coy. Jadi dari 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran, ya ada 6 catatan lah. Terlepas dari menteri-menteri yang ngaco ya. Mulai dari PPN 12%, MBG jauh dari ekspektasi, pendidikan dan kesejahteraan bukan sebuah prioritas, dan antara yang mana strukturnya diisi oleh orang-orang politik, dan harus butuh persetujuan DPR untuk audit, RUU TNI sah, fungsi TNI diperluas, IHSG merosot. Apa yang mau kita harapkan? Survei Kompas lagi. Indonesia emas. Emas dari mana? Emas di Papua aja bukan buat orang Papua, apalagi kata Indonesia emas. Wajarlah pasar pesimis, wajarlah nggak dipercaya. Dan berita ini udah masuk ke dunia luar. Dalam arti promosi Indonesia jelek di mata asing. Siapa yang mau invest? Capek ya. Biasa harus sabar. Coba tulis bagaimana pendapatmu soal ini. Apakah situasi ini masih bisa dikendalikan meskipun ego pemimpinnya luar biasa selangit? Tulis di kolom komentar pikiran kalian. Kita jumpa lagi di kekacauan berikutnya. Gua Net, salam.